Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriyai wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairal al. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyun wa sa'id fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard ata'an ghairu majzuz. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah, sehat walafiat yang masih Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan. Yang pertama, berkah di sisa umur kita, berkah ilmu kita, berkah usaha dan pekerjaan kita, berkah karya-karya kita, dan berkah rumah tangga kita. Semoga dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam Allah limpahkan, curahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita. Mudah-mudahan bisa terus menghidupkan sunnah Nabi, mensyiarkan dakwahnya. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan pertolongan dari Allah dalam bentuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu
Akan tiba satu hari yang pasti akan tiba, hari yang dijanjikan tibanya, hari yang tidak mungkin manusia dapat menghindarkan dari hari tersebut. Hari yang dimana nanti manusia akan mempertanggungjawabkan semua amaliyah perbuatannya selama hidup, yang mana hari itu Allah katakan la takallamu nafsun illa biiznih. Tidak satu jiwa pun manusia, siapapun juga, yang bisa berbicara, berkata-kata saat itu. Semuanya terdiam, tunduk, tidak ada satu bahasa pun yang keluar dari lisan mereka. Bisa dibayangkan di zaman Nabi Adam, manusia sampai akhir manusia, akhir zaman, kumpul di hiji tempat, ngariung sadayana, tungkul, cicing, tidak bisa ngomong. Semuanya terdiam, la takallamu nafsun, tidak ada yang bisa berbicara, nggak ada yang bisa ngomong, sepatah dua patah kata tidak sanggup untuk keluar. Mereka tunduk, diam, nggak ngomong apa-apa. Apa alasannya? Li'anna nas ya'tuna ila rabbihim bisayyi'at. Karena manusia saat itu datang kepada Allah dengan membawa dosa, dengan membawa salah. Maka orang yang salah biasanya tungkul, cicing, tengomongnya. Mun bapak buka salah majikan, bicarakan cicing pasti. Lalu masa salah saya, diam, tunduk, tungkul. Jika murang kali datang ke imam, emang buka salah, pasti dicarikan cicing mereka. Nggak bisa ngomong apa-apa, dengerin aja, tunduk dan patuh, nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saat itu Allah melihat manusia dan makhluk-makhluk yang lain
melihat dengan penuh kemurkaan. Kenapa murka? Dari Allahnya kita bersih, dari Allahnya nggak bawa apa-apa dosa dan maksiat. Ketika kita main di dunia selama sekian tahun, sekian puluh tahun, wa ilaina turja'un, dan kembali kepada Allah membawa kotoran dan dosa, Allah marah. Yuladu 'alal fitrah. Seperti kita punya anak, kita mandikan sore-sore, dari kitanya, dari rumahnya itu bersih, rapi, wangi gitu. Tuh anak main keluar selama 1-2 jam. Begitu balik lagi ke rumah, tuh orang tuanya dilihat kotor bajunya, belok badannya, gak karuan bentuknya. Marah apa senang? Marah. Pasti marah kita. Kenapa? Ti urang nama bersih, begitu ulin di luar, baliknya kotor, ambak urang teh. Langsung ke iman, kajaman heula bersih itu. Namanya iman, kan gitu. Ti Allahna bersih urang teh. Yuladu 'alal fitrah. Ulin di alam dunia sekian tahun bahasanya. Beraktivitas sekian lama dengan anugerah nikmat yang Allah kasih sama kita. Begitu balik deui ke Allah, babolokot ku dosa, Allah ambek gitu bahasanya. Ya. Allah ambek gitu. Matana dosa wae, mulutna ngomong dosa wae, leungeunna pidosaeun, sukuna pikotoreun. Allah ambek wajar. Gitu. Maka diantepkeun ku Allah dalam keadaan Allah benduk marah. Maka bahasana la takallamu nafsun, tidak ada satupun jiwa yang bisa berbicara, karena memang saat itu kondisinya manusia kembali kepada Allah dengan membawa dosa-dosanya. Allah marah wajar. Illa biizni, kecuali yang diizinkan berbicara oleh Allah Ta'ala. Bayangkan, kecuali ada jiwa, ada manusia yang memang diperkenankan, diizinkan untuk bisa berbicara. Tentunya levelnya berbeda. Katakan ada sekian miliar manusia dikumpulkan di hiji tempat sawaktu. Ya, kalau ada yang pergi haji, ya wukuf ya di Arafah, ya itu kurang lebih 4 juta orang. Ya, di dunia kumpul tersadaya kumpul kan 4 juta kurang lebih kumpul di padang Arafah. Sakitu lobana. Komo ieu di zaman Nabi Adam dugi ka manusia akhir kumpul kabeh sawaktu satempat. Siapa yang bisa berbicara? Tentu levelnya dengan level yang paling dekat dengan Allah, dan level orang ini salahnya mungkin hampir tidak ada. Dilihat siapa yang gak punya salah. Muncullah nama Nabi Allah Adam alaihissalam, diminta untuk menjadi juru bicara kepada Allah untuk menyampaikan bagaimana nasib ini miliaran manusia nanti di hadapan Allah. Maka Nabi Adam pun berbicara, tapi gak sanggup mengutarakannya, padahal diizinkan oleh Allah. Kenapa gak sanggup? Karena beliau membawa satu kesalahan saja seumur hidupnya, dan itu pun sudah Allah ampuni dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak dihampura ku Allah, tapi wa ilaina turja'un era keneh. Sebabna ayat tapak teh gitu kan. Ayat tapak, ayat bekas boga salah. Sanajan sudah dihampura ku Allah, anger gitu kan. Dan tapak mah balik salengit gitu. Maka tersanggup berbicara sanaos diizinkan ku Allah, sok arek naon dia gitu. Karena boga salah hiji ari urang. Bayang. Balikan dihampura orang ku Allah. Maka level manusia yang bisa diizin bicara, levelnya memang kadar dosanya hampir tidak ada. Ari urang hampir aya gitu kan.
Teu bisa tungkul we cicing. Dipasrahkan juru bicara tersebut kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk jadi juru bicara urang nanti dibayar Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh itu kan salah hiji gitu, asa boga salah. Beliau dakwah 950 tahun ngan menang 73 keluarga. Bayangkan sabar kumaha ya dakwahna. 850 tahun, umurnya 1000 tahun, diangkat jadi Nabi umur 50 tahun, 1000 tahun umur nama. Dakwahna 850 tahun ngan menang 73 keluarga, sa-RT kan di situ. Sugan orang sekarang didakwahi nggak mau juga, sugan anakna masih gitu, sugan incuna masih gitu kene. Sabar dakwahna. Puncakna tah geus 850 tahun geus puncak naon? Geus jengkel jengahnya. Gusti, geus lah tenggelamkeun jelema kabeh ya gitu. Geus teu kuat abdi mah gitu tah. Tah eta rumah saboga salah sudah berdoa kepada Allah tenggelamkan jelema kabehnya. Geus teu nurut mah ngan selamatkeun we ieu berpasang-pasangan kelak ke kapal gitu, naik ke kapal. Dia diselamatkan sisanya tuh. Ditenggelamkan dengan 40 hari 40 malam hujan tidak berhenti. Bukit pun kerendam, bayangkan. Maka di sana nanti asal salah ke Allah, minta kepada Allah, Gusti karamkeun jelema kabeh. Tah begitu hungkul era pependak itu. Padahal mah tidak disebut salah. Dia sudah cukup dakwana 950 tahun. Semoga salah dunia sebabnya pernah berdoa ke Allah nenggelamkeun jelema gitu teh. Geus iman teh ya. Era dibitu teh bagi Allah teh. Sugan Nabi Ibrahim, pasrahkeun ke Nabi Ibrahim. Sok bicara bade naon? Nabi Ibrahim izin ke Allah Taala, enggak mau bicara. Kenapa? Punya salah satu. Apa salahnya? Bohong. Sakali seumur hidup ari urang. Tukang bohong. Bener teu? Makanya level urang mah geus sanggup ditukang we cicingna teh era. Nabi Ibrahim punya salah satu, tapi nggak dianggap salah cek ilmu mantek mah teh. Hiji waktu aya berhala nempel di dinding Ka'bah. Kurang lebih 300 berhala ditempel di dinding Ka'bah, nempel semua itu. Ada yang di atas dan di bawah nempel, sedikit berhala-berhala. Kersepi usaha Nabi Ibrahim ikut kampak pada dianjurkan kabeh itu. Dianjurkan berhala. Dan aya nu hiji nu badag tah teu dianjurkeun. Disesakeun hiji tah. Kampak yang dianjurkeun dikalungkeun dina beuheung berhala. Tersebar berita Nabi Ibrahim yang ngancurin. Dipanggil. Kamu yang ngancurin berhala semua? Ya. Kalau tidak, bal fa'ala kabiruhum hadza. Enggak, bukan saya yang ngancurin. Yang ngancurin tuh, yang gede itu gitu. Itu kan kedir yang gede itu saya gitu. Sengaja kampak aja dikalungkeun dina beuheung berhala pang gedena. Tuh yang ngancurkeun eta teh pang badanna, maksudna ka abdi nu badanna teh kitu. Sakitu atau kopi dia. Udah habis iklan. Bal fa'ala kabiruhum hadza, akan tapi nu ngancurkeun tah nu badag eta gitu, biar mikir tah. Dia yang buat, dia yang bikin. Kok disembah-sembah yang bikin? Kan kuatan mana mah yang bikin dan yang dibikin? Biar paham. Bal fa'ala kabiruhum hadza. Tetapi yang ngancurin itu yang gede itu tuh maksudnya ke dia sendiri. Bohong. Tapi enggak disebut bohong. Cuma itu doang bohongnya teh. Bohong yang enggak dianggap bohong kali urang. Benar-benar di sana level beliau saja nggak berani bicara. Sok coba bayangkan. Kau level urang tunduk cicing ngomong kata Allah takkan nafsun. Dipasrahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini ulul azmi semua ini.
Nabi Musa pernah juga punya salah satu. Kabeh boga salah hiji teh, pelamian teh. Hiji-hijina seumur hidupnya. Waktu itu Nabi Musa pernah melihat ada dua orang gadis sedang berjalan menuju sumur tempat mengambil air masyarakat di situ ngambil airnya. Cuman sumurnya gedenya luar biasa, tutupnya juga gede. Begitu menghampiri sumur tersebut, udah pada sepi. Biasanya yang tukang buka sumur pemuda 7 orang pemuda. Jadi tutup sumur itu bisa dibuka oleh 7 pemuda karena gedenya luar biasa, beratnya luar biasa. Sampai ke situ nggak bisa ngambil air. Sebab udah sepi, udah pulang tuh pemuda yang biasa nutup dengan buka tutup sumur itu. Nabi Musa lihat, tahu udah pada nggak ada. Cukup dengan tangan satu saja dibuka tutup sumur, kebuka. Karena fisik yang paling hebatnya luar biasa Rasulullah adalah Nabi Musa. Dalam tafsir Sawi itu tangan beliau kalau dengan 7 pemuda masih berimbang. Namun pancok itu gitunya. Namun pancok Nabi Musa sorangan lawan 7 tangan pemuda masih kena kuat. Ada kurang? Saking kuat fisiknya. Maka tutup sumur yang harus dibuka untuk pemuda cukup ke seorang Nabi Musa sendirian. Dibuka, ini 2 gadis ini tercengang, kok bisa gitu? Kuat banget pemuda ini luar biasa, nggak sembarangan. Dibuka, ambil air, tutup lagi. Apa bonusnya? Diajak ke rumah, tuh. Makanya mau naik sumur, tutup tangan, suruh nanya awewe gitu. Kan, yuk kamu nih, gitu. Ya, kabar lah, apa? Sejak tahun, terima kasih gitu. Diikutilah. Sampai ke rumah tuh, ya diceritakan ke bapaknya, Pak, ini ada pemuda kuatnya luar biasa. Membuka tutup sumur yang 7 pemuda oleh dia cuma sendiri. Siapa itu? Lihat tuh, hebat juga. Nggak tahunya siapa itu? Nabi Shu'aib alaihissalam. Ya, dipanggil, ngobrol. Bonusnya apa? Nak, hadiah buat kamu. Pilih adiknya, pilih kakaknya. Gitu. Mau? Dua-duanya gimana? Bonus tuh, bukan tutup sumur menang cewek. Lanjut adina. Gitu. Bapak pilih yang mana, Pak? Telat hidup gitu. Pilih kakaknya. Alhamdulillah dikasih kakaknya. Nabi Shu'aib itu. Maka Nabi Shu'aib itu mertua Nabi Musa. Terus materi, tahu gitu kan. Jadi ngan syaratna gitu bayangan gitu. Ngamun domba heula nya 10 tahun gitu. Daek. Oh, harus dikenal. Gembala dulu kambing saya 10 tahun baru nikah gitu. Pikir-pikir ya udahlah apa-apa. Nih, dikasih itu. Nih. Itu ngake tenyeni di mana gitu. Buat apa ini, Pak? Ini buat apa? Ngambil dedaunan yang pohonnya tinggi, kepukul dengan ini aja. Tongkat itu tuh yang aman domba itu yang nanti dipakai buat membelah lautan. Terpira tongkat itu butut, tuh harus seperti segala rumahan. Buat apa? Buat aman domba gitu. Maka apa sih kesalahannya? Satu waktu di kerajaan Fir'aun itu kebiasaan di kerajaan itu harus mengirimkan pemuda-pemuda sebanyak 5 atau 7 orang dalam tafsir itu untuk mengabdi di Fir'aun. Ya, jadi setiap wilayah itu harus mengirimkan pemuda-pemuda untuk mengabdi di kerajaan Fir'aun. Satu waktu ada 2 pemuda berselisih ini. Pemuda satu dari kampungnya Nabi Musa, pemuda ini yang lain dari kampung yang lain. Pasea Nabi Musa melerai dikieun ngan kan kampung mah anu sakampung mah alaunan anu dikitukeun saeutik teh. Gitu biasa lah gitunya. Yang pemuda yang beda kampung ditekankeun dikit. Terus letak aja. Murah paeh teh. Dikitukeun paeh. Nah itu dah teka aja kalau pemuda sakampung mah alaunan tuh begitu. Loh ya langsung ngajongkeng. Paeh. Tah eta Nabi Musa boga salah teh.
teka haja tarik teuing gitu teh. Engke di yaumil kiamat itu ngomong ka Allah teh izin, mangke ngerasa boga salah hiji geus gitu paeh teh atau macam-macam. Begitu teh paeh ngajongking langsung paeh. Eta boga salah hiji teh ka haja. Dipasrahkeun teu bisa kasar ka Nabi Isa alaihi salam. Suka Nabi Isa urang teu boga dosa. Emang nggak punya dosa, cuman merasa tidak enak. Apa nggak enak Nabi Isa? Merasa dijadikan sebagai anak Tuhan oleh sebagian kaumnya, terutama oleh Yudas itu. Disandingkan jeung Allah, asa teu ngeunah urang teh gitu bahasa nama. Gitu. Bukan salah beliau, tapi salah karena sudah dijadikan oleh umat yang salah menjadi anak Tuhan gitu. Jadi begitu nanti di yaumul kiamah era gitu ke Allah teh. Kenapa? Karena aku dijadikan sebagian umatku menjadi anak Tuhan. Sandinganmu ya Allah, aku malu gitu. Belum nggak punya salah beliau, nggak punya salah. Cuma pernah dijadikan oleh sebagian umatnya yang sesat, dijadikan anak Tuhan. Kenapa? Karena kemampuan seperti kemampuan ketuhanan. Jadi dari kalangan Nabi, dari kalangan Yahudi, Nabi yang dijadikan anak Tuhan itu Nabi Uzair. Nabi yang dari kalangan Nasrani yang dijadikan anak Tuhan oleh kaumnya adalah Nabi Isa. Nabi Uzair, Nabi Isa ini sama-sama Nabi, Rasul yang kemampuannya sama, sama kemampuannya. Yang mati bisa jadi hidup lagi biizni kan gitu, dalam Maidah tuh. Yang sakit parah ditiup, diusap, maka diusapnya namanya Al-Masih. Isa Al-Masih. Bahasa Ibraninya Yesus. Jadi kalau Yesusnya Nabi Isa itu yang bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Isa gitu. Sama Adam Adem, Nuh Noh, Ibrahim Abraham, Musa Moses, Daud David, Yusuf Yosef. Apa lagi? Sulaiman Solomon, Zulkifli, Hizkiel. Iya, itu bahasa Ibrani. Apalagi? Yusuf, Yosef. Iya. Muhammad, Asep, Ujang. Enggak ada itu. Apa gitu? Lain itu Ibrani. Itu bahasa asli Injil Ibrani. Kalau bahasa kitab Taurat itu bahasa Suryani. Asli orisinilnya. Kalau bahasa Quran bahasa Arab, Quran bahasa Arab, Injil bahasa Ibrani, Taurat bahasa Suryani, Zabur itu apa? Itu asli orisinilnya gitu. Seperti itu. Jadi nggak berani gitu, nggak berani memberikan satu komentar di hadapan Allah karena merasa bersalahnya udah dijadikan sandingan Allah Ta'ala. Nggak berani. Dipasrahkan ke Nabi Isa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu apa? Sudah diampuni dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, bersih. Dari sekian miliar manusia yang sanggup diizni hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, yang diizinkan hanya beliau saja. Begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak punya salah satu pun juga. Dan doanya pamungkasnya pun belum pernah disebutkan, diucapkan di dunia. Nabi Ibrahim udah, Nabi Nuh udah, doa pamungkasnya udah begitu mengucap terjadi. Itu doa pamungkas masing-masing boga hiji dan Nabi Rasul. Cuman Rasulullah belum diucapkan andalan doa pamungkasnya, nanti di sana dipakai. Kebayangkan, ditahan aja. Nabi Ibrahim bisa nahan, udahlah hancurin Namrud. Ya, Nabi Nuh karantan ya Allah, udah. Semua doa pamungkasnya satu-satunya sudah diucapkan di dunia. Tapi Nabi Muhammad tidak mengucapkannya. Kenapa? Sabar dan ditunggu nanti buat nanti di yaumil qiyamah. Benar.
Andaikan Rasulullah melihat kekejaman Abu Lahab, ya, kekejaman orang-orang Taif, pengen benar itu kalau hancurin aja udah selesai, nggak ada doa lagi itu di yaumil qiyamah. Maka ditahan, disimpan. Rasul pun nggak bisa berbicara. Karena apa? Karena izin. Izin kenapa? Izin karena ini umat yang di belakangnya banyak dosa. Kalau ada orang tua, anak punya salah sama tetangga, ini orang itu bicara, Pak puntennya pun anak izin karena anak punya salah, kan gitu. Hanya langsung sujud, Nabi nggak bisa berkata-kata sujud, nggak bisa. Kenapa? Bingung ngomong apa lagi. Udah tadi baru masa salah umatnya nih, jadi Nabi sujud. Lama sujudnya, itu pun nggak Allah jawab sekaligus. Lama sujudnya baru, ya Muhammad irfa' ra'saka sal tuqta. Hai Muhammad, angkat kepalamu, gitu. Angkat kepalamu, bangun ya. Angkat kepalamu, sal tuqta. Irfa' ra'saka, angkat kepalamu, sal tuqta. Minta, aku akan berikan kepadamu. Itu di situ Nabi itu bilang, ya Rabbi salim salim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku. Hanya itu kalimatnya. Yang bisa ngomong cuma segitu lah. Rabbi salim ummati. Sakit tuh ngomong teh. Nggak lebih. Nabi kenapa? Malu. Umat di belakang ini miliaran yang punya dosa semuanya. Ini nggak bisa ngomong apa-apa selain selamatkan ya Allah, selamatin. Itu aja gimana Allah aja. Maka saat itu terbagilah dua kata Allah, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Terbagi dua kelompok. Ada yang celaka, ada yang selamat tadi. Ya enggak semuanya diselamatkan, semuanya ada yang celaka tuh. Enggak mungkin semuanya masuk ke surga, semuanya ada yang selamat, ada yang celaka itu. Mudah-mudahan kita yang selamat. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun yang celaka kata Allah nanti fa finnar, ke neraka ini. Udah. Karena enggak semua dong bisa diselamatkan dalam semua. Ya. Lahum fiha zafirun wa syahid. Bagi mereka nanti yang neraka kata Allah zafirun wa syahid. Apa zafir syahid? Zafir itu adalah suara napas yang keluar dan yang masuk ke dalam rintihan dan tangisan. Maka kalimatnya zafir syahid. Zafir itu suara desahan rintihan yang keluar, zafir syahid rintihan yang ke dalam. Karena sakitnya luar biasa, menahan azab Allah, sehingga suara mereka keluar napas, masuk napas dengan rintihan. Namanya zafir syahid. Udah sakit nggak bisa. Udah nggak ada ngomong apa-apa lagi. Yang disiksa nanti kalimatnya hanya desahan nafas, ya tarikan nafas yang bisa menggetarkan tenggorokan, merintih kesakitan. Namanya zafirun wa syahid. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di neraka. Madamatis samawati wal ard, selama masih ada langit dengan bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir ternyata ada langit dengan bumi lain di sana, berbeda dengan langit bumi di dunia, gitu. Ternyata ada langit dengan bumi lain di sana nanti. Ya, di dunia ada langit dan bumi. Ternyata di sana pun ada hampa langit dan bumi ada itu dalam bentuk yang lain dalam tafsir itu. Maka ada kalimat madamatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Pikir abdi, oh langit bumi ini bukan, ada bumi langit yang lain bentuknya di sana nanti. Illa masya rabbuk, kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Mungkin ada yang selamat neraka, mungkin dengan kebijakan Allah ada yang dikesorgakan. Illa masya rabbuk. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang diselamatkan, bukan selamat nih, diselamatkan, beda dengan mabni majhul. Orang enggak selamat tetapi diselamatkan, betul ya? Diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena saat Allah itu murka kepada manusia, ya, marah kepada manusia dengan dosa-dosanya, punten-punten, teka punten salat kurang. Enggak kenilai sholat kita, enggak kenilai puasa haji kita, enggak kenilai Pak. Kayak kita nih,
marah sama anak, apa nih? Marah sama anak gitu. Pulang kotor, bolokot, kotor semuanya. Langsung kita marah. Itu anak padahal ranking pertama sekolahnya tekabeunteun ku urang. Padahal anak ini sholatnya awal waktu dulu, nggak kebeunteun ku urang. Padahal anak ini hafal juz 30 tekabeunteun ku urang. Anak ini rajin sekolahnya tekabeunteun ku urang, nu aya urang ambek, betul tuh. Yang ada kita marah gitu. Ini anak padahal ranking pertama, hafal juz 30, ya kan, baca Qur'annya hebat, nggak kenilai oleh kita saat itu. Yang ada kita marah. Saat Nabi sujud kepada Allah, disitulah Allah mulai reda murkanya. Ketika reda murkanya, baru salat kita apunten gitu tah. Gitu bahasanya. Maka dengan amal apapun juga saat itu nggak ada kapunten ku Allah mah, kapunten. Sebab Allah sudah murka, sudah marah. So, pemajikan keur marah apa? Kapunten teu urang mere pas 10 gram bulan kamari. Henteu. Bener teu? Nu aya ambak we harita, padahal mah geus mere kongkorong 10 gram. Dibere cincin 5 gram. Kamari jalan-jalan tadi ke Jogja. Teu kapunten teh ambak we nama kitu. Bener teu? Betul. Oh betul sih. Curhat ya. Sehingga gitu, apa lu sebenarnya? Mari kongkorong terus jalan-jalan terus dia teu kapunten. Lan sebabna ana ambek ningali HP kepotongan. Mana ya orang itu? Ambek harus sampai ini. Waduh, marah kan? Teu kapunten, Pak. Kebaikan kita kemarin dengan kebaikan yang banyak teu kapunten. Nu aya majikan keur ambek we. Kudu aya juru bicarana, nya bisa kolotna, bisa mitohana, kan gitu. Bener teh? Ngaku dong. Atau ku anakna, Bu, hampura si bapaknya, tah nya dihampura kabeunteun deui tah, gitunya. Yang diselamatkan oleh Allah, bukan selamat, diselamatkan. Manusia enggak selamat, diselamatkan oleh Allah. Fabil jannah, masuk ke dalam surga. Ma'da matis samawati wal ardh. Tamat, selagi masih ada langit dengan bumi yang lain di sana bentuknya. Ata'an ghairu majzuz, sebagai pemberian yang tidak putus-putus dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa sih amaliyahnya yang bisa menjadikan orang ini su'idu, diselamatkan oleh Allah? Apa ayat ciri-cirinya? Nggak mungkin ujung-ujung Allah menyelamatkan ini manusia tanpa ada sabab amaliyahnya. Tetap amal itu menjadikan satu penilaian dari Allah, sehingga Allah memantaskan hambanya diselamatkan. Kata Imam As-Sanusi, pertama yang su'idu, yang diselamatkan itu amaliyah di dunianya adalah ayyakuna antakuna himmatuhu fil ibadah wa rughbatuhu fil akhirah, yaitu orang-orang yang ada himmahnya, keinginannya hanya untuk beribadah kepada Allah, wa rughbatuhu, dan semangatnya fil akhirah, untuk akhirat saja. Ini kelihatan nanti orang yang diselamatkan, orang yang betul-betul dia punya himmah, keinginan kuatnya luar biasa untuk ibadah. Dan warughbatuhu fil akhirah. Dan namun akhirat, semangat bisa, rubah semangat bisa. Tayyib. Ya. Kalau kita semangat melaksanakan amaliyah buat di akhirat, gitu tah. Semangat. Ya. Atau himmah, keinginannya hayang teh ibadah, gitu tah. Ieu pisuieueun. Diselamatkan Gusti Allah. Sanaos semangat sholat, ya, bukan semangat geus subuh subuh deui lah, lain kitu. Da semangat keneh assalamualaikum sholat subuh deui, lain kitu semangat teh. Lain kitu bahasana. Artinya hatinya semangat buat akhirat dan himmah, keinginannya buat ibadah luar biasa. Nah, ini yang betul-betul akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dalam akhirat ini kan Rasul itu kan pribadi yang berhasil
mendidik dan mengarahkan sahabat untuk semangat akhirat. Itu Rasulullah. Dakwahnya luar biasa sukses karena menggiring umat untuk cinta akhirat, semangat akhirat. Makanya ketika barang siapa yang gitu ya kan, sholatnya saf yang pertama, kan gitu, itu malaikatnya banyak memberikan rahmat. Kanan ke sana, yang kedua kiri imam ke sana, saf yang kedua kanan ke sana, kiri ke sana. Digituin langsung. Belum azan geus kadekul di dieu kabeh sahabat. Saking semangatnya buat akhirat. Sama kayak di sini juga. Can pomat. Jadi Rasul itu ketika bicara masalah di akhirat dan di surgaeun, sahabat merasa seakan-akan geus di surga gitu dah. Seakan-akan geus di surga ketika Rasul bicara masalah surga. Tapi ketika bicara masalah neraka, karasa ku sahabat awak teh haraneut gitu. Seakan-akan apa? Ada hawa panas api neraka. Itu Rasulullah hebatnya luar biasa. Sampai-sampai sahabat itu berantem. Ini gitu. Berantem gara-gara apa? Pengen saf pertama yang sebelah kanan. Ini sebelah kanan terus ini 1 juta menduitkeun. Kira-kira pinu moal. Pinu moal. Gawe moal. Moal. Eureun gawe 5 waktu. 1 waktu kanan 1 juta cek TKM. Kesini 7,5. Saf kedua gope. Iya 2,5. Saf ketiga 100.000 gocap. Ujung 5.000. Kira-kira subuh pinu moal. Di mana pinuna? Numpuk. Digitukan Pak. Waduh, hampir saja kata Nabi sahabat al-aqra'u dikocok, diundi, diganti-gantian sampai begitu. Begitu langsung ada pulang langsung di dia. Memang ada terus pilu di dia. Ambek kepiheulaan ada orang. Tuh bedanya. Tuh. Nyesel eta. Semangatnya luar biasa. Sampai ini, waduh, benar-benar. Sebelah kanan imam, yang kedua kiri. Terus, nanti tukangnya goceng. Itu. Begitu diucapkan demikian, semangatnya luar biasa, antusiasnya luar biasa. Itu Rasulullah. Ya. Ketika disebutkan yuk kita bersedekah, apa yang kalian makan itu jadi kotoran segala macam. Yang sedekahkan kekal abadi. Langsung sahabat ketika ada program jihad, program apa, langsung antusias. Ya Rasul, mobil apa saya jual? Mobil ini saya jual buat sedekah. Ada yang begitu? Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia punya ruko 5 itu di Permata. Ya bahasanya lah yang begitu. Serius amat. Saya jual ya Rasul 5 ruko buat biaya jihad dan 1 rumah saya jual. Dijual kabeh. Terus kebuka akhiratnya gitu, dan bukan kalau kita nggak akan sampai. Udah kebuka akhiratnya. Dijual tuh rukonya 5, nah ini nama tokonya 5, rumah 1. Kau tinggalkan semua, iya. Kau jual semua, iya. Lalu kau tinggalkan apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Begitu. Bisa gitu. Mewek berapa? Tapi begitu jihad selesai, perang selesai, sama Abu Bakar digantikan dengan ruko yang lebih banyak lagi. Gimana alus deui, ruko nambah deui tak itu. Bayangkan, kenapa kebuka akhirat? Yang begitu-gitu modelnya tuh. Ya. Kalau kita untuk akhirat semangatnya tahu seperti isu hidupan, bisa kalau diselamatkan kayaknya. Yuk orang anu, wah sumbangan deui da ieu. Urang ieu. Sumbangan deui kayak bapak ngeluaran di kampung imannya cenah iya itu pisakuan dia, cilakan. Kebuka akhiratnya subhanallah. Itu Pak. Ya, himmahnya
keinginannya buat ibadah, nggak pernah lisan ini dipakai untuk ibadah, nggak pernah mengunjungi orang, dipakai untuk zikir, baca Quran, istighfar, sholawat segala macam, dipakainya gitu, dipakainya buat ibadah aja. Mata juga dipakai buat ibadah, melihat Quran, melihat kebaikan. Tangan pun dipakai buat ibadah aja, menolong, membantu, sedekah, berderma. Kaki pun dipakai ibadah aja, nggak mau tempat-tempat maksiat, pengen ke masjid, berjamaah, silaturahmi, tempat-tempat yang bagus-bagus itu dipakai begitu aja. Himmahnya itu. Jadi nggak dipakai buat maksiat, enggak. Yang diselamatkan itu yang suci itu begitu. Pertama. Tapi orang-orang yang syaku, yang celaka itu antakuna himmatuhu bisyahawat wal lazzat. Orang yang celaka itu nanti adalah orang yang himmahnya buat syahwat dan kelezatan aja. Ya, pengen hura-hura, pesta pora, senang-senang, orang sholat dia kelayaban, orang ibadah dia keluyuran, ngumbar nafsunya, lezat dunia, senang-senang, itu yang celaka nanti. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua kata beliau adalah ayyakuna muhafizan ala sholawat. Orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, nih, yang istiqomah dalam sholatnya. Nabi Rasul juga ingin seperti itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Masih berdoa kepada Allah, semoga zuriat-zuriatnya menjadi orang yang muqimas shalah, yang menegakkan sholat. Jadi orang-orang yang menegakkan sholat, istiqomah dalam sholatnya, ia diselamatkan. Makanya yang punya bolong-bolong sholat dulu masih remaja ya, masih ngoraken ya, modal ke sholat ada bolong-bolong, kodok ayeuna ya. Karena apa? Tarkul wajibat kodok, meninggalkan kewajiban kodok. Yang sunat yang wajib, ninggalin puasa Ramadan wajib dah. Pada pernah menurutnya ngagodin, pada top ingat ayeuna nya ngagodin api-api di masjid cicing lalu duna gelap-gelap tadi ingat kodok ayeuna ya, nyesnya we kumpul di masjid leutik ngalaman soalnya, ngalaman Pak, loho di masjid gitu udah lumayan gitu tadi. Iya mah abdi lain batur gitu, nyata baturnya sarua gitu kan, lain budak SMP tadi, siga nyawa di masjid Ramadan teh, lama nggak gelap itu udah gelap lumayan, batal kan, datang ke imam lulus siga punya, abdi mati mata apa, dahar berarti namanya, kodok, gitu, tarkul wajibat kodokun, peninggalin sholat dengan kesibukan dulu gimana kodok, ingat sekarang kodok. Jangan nunggu waktu yang lain. Tapi orang-orang yang celaka itu ayyakuna muhawinan 'alaiha, selalu menganggap enteng, sepele, ya, maka ninggalkan sholat. Makanya kalau orang yang biasa ninggalin sholat sekali, ya, bakal ngeunah 2 kali ninggalkan. Bakal hampang 3 tinggalkan, 5 tinggalkan teu aya risau. Makanya kalau orang-orang yang sudah melakukan kesalahan tapi hatinya risau dengan ancaman Allah, alus tajul mayyit. Tapi kalau orang meninggalkan kewajiban tapi merasa nggak ada ancaman Allah, dicelakaan. Artinya dalam orang maksiat, nyian salah, tapi hati tidak merasa risau, cuek, diam, tidak ancaman Allah, cilaka itu mana. Tapi kalau bersalah, terus timbul satu apa? Kekhawatiran, takut, halus keneh. Biasanya subuhna tepat waktu, kali-kali jam 6 kaberangan, kumaha? Risau kan, kaberangan tengenah gitu kan. Pikir orang yang suka awal waktu, begitu siang sedikit aja sekali-kali, takutnya luar biasa, setengah. Tapi kalau kaberangan jam 6 cuek, kan gitu. Jam 6 merasa salah tuh. Ente udah biasa jam 6 cek nama gitu. Gitu. Seperti itu. Makanya orang-orang yang menjaga semua waktu, ya, istiqomah dalam sholatnya, walaupun akhlaknya belum baik, bacanya belum benar, tetap sholat. Nanti sholat kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan satu hadis, idza sholal abdu fi awwali waqtiha, kalau seorang hamba sholat satu sholat di awal waktu, soidat ila sama, lalu itu sholat naik ke langit, walaha nur, dan sholat menjadi satu cahaya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bicara sama Allah. Apa? Kepada kita yang sholat awal waktu. Hafizallah kama hafiztani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga aku, kata sholat. Jadi lamun urang sholat bela-belaan sholat di awal waktu, engke sholat bakal bela-bela orang di yaumul kiamat yang akan. Jadi urang teh bela sholat di awal waktu enggak bela-bela sholat, ninggalkeun sare. Bela-bela sholat, tinggalkan ngobrol. Bela-belain sholat, tinggalkan kesibukan. Nah, engke sholat bakal bela-bela urang poe kiamat di neraka. Sebenarnya sebabnya geus bela-bela urang. Hafizakallah kama hafiztani. Semoga Allah menjagamu, melindungimu sebagaimana engkau menjaga aku, kata sholat. Tetapi ya sholat abdu fi akhiriha. Bila hamba, kata Nabi, sholat di akhir. Ya, asar setengah bener, Isya kayak si Andin, subuhnya gitulah. Soidat ila sama, salat yang tetap naik ke langit, tetapi walaha zulmatun, tapi poek, nggak bercahaya, gelap itu. Lalu dia ngomong sama Allah, depan Allah, ya, doyak Allah kama doyaktani. Semoga Allah membiarkanmu sebagaimana engkau membiarkan aku, kata sholat. Gitu. Jadi kalau kita bela-belain sholat, bela ini di rumah. Kalau kita nyepelin sholat, nanti dia juga kan masa bodoh ke kita. Gitu. Jadi jangan dikira kita nggak ngapa-ngapain itu sholat, bakal bela-belain kita nanti. Gitu. Tekan sawe aja namanya, sehingga biasa-biasa wae. Tapi nanti luar biasa. Dia akan berbentuk cahaya. Dia akan bilang kepada Allah, semoga Allah menjagamu, melindungimu sebagaimana engkau menjaga aku, kata sholat awal waktu. Tapi yang akhir-akhir, ya, doya Allah, semoga Allah membiarkanmu kama doya'tani, sebagaimana engkau membiarkan aku, kata sholat. Ayo ngapain? Pemberian atunya, ya, khusunan can teh. Ya tuh waktu-waktu awal atuh pakai pemberian bacaan acan pasehan, anu dibaca kita ngerti, ya. Allahu Akbar, ya. Minimal eta we itulah. Begitu azan, durcor, ayo itu aja dah. Kita ambil awal waktunya aja dah. Poin itu kita ambil. Adab-adaban kita belum, bacaan belum betul, ya. Khusyuk jauh lah orang-orang. Dipikir khusyuk, mustahil lah. Kamu kerjanya, saya khusyuk mah. Poin-poin itu kita nggak dapat. Minimal poin apa? Awal waktu. Ya. Sahabat kan ya Rasulullah, apa amal yang Allah cintai? Apa kata Nabi? As-sholatu ala waqtiha. Eta geus. Amal yang dicintai Allah adalah sholat awal. Eta pakai geus. Gitu. Walaupun sholat kita belum benar, belum khusyuk, belum pasehan, belum paham yang dibaca, baiklah. Dan keterbatasan ilmu, orang lain ulama, lain wali, orang awam, minimal poin kita copot. Dia menggaris ke khusyuk, tengarti, telat deh, baik. Ya minimal ayat awal waktu, anu istiqomah, insya Allah. Yang ketiga, kata Imam Sanusi, antakuna suhbatuhu ma'as sholihin. Dan ada pergaulannya dengan orang-orang yang soleh. Kelihatan nanti itu kebagi dua. Yang su'idu dengan saku, yang diselamatkan kelihatan di dunianya, campur gaul sama yang bagus-bagus. Nanti di sana akan kebuktian lagi. Kumpul yang bagus-bagus juga itu. Nah di situ Pak. Makanya kalau kita sholat dijaga awal waktunya, gitu kan. Di akhirateun, di ibadaheun semangat. Teman-teman dekat orang baik eta teh memantaskan kita untuk disuidu, diselamatkan nanti jaga diomil dia. Cari teman-teman yang bisa mensupport gitu, ibadah, mensupport kebaikan dunia dan akhirat. Ketika kira-kira deket jeung jelema eta pi
Pirudeteun mah geus lah, very good very fine. Enggak mau ikut cari yang lain gitu Pak. Kira-kira ieu lamun ngapal jeung saeta urang alus teh duniana. Caket era tamunna amun alus kapal jeung saeta mah. Tapi lamun gara-gara saeta salat jadi telat, bener tuh. Itu alus ya tinggalkeun. Tenan naon wau mah, gaul mah entong gitunya. Tenan naon wau jeung tukang copet, supaya teu dicopet kan gitu. Entong tetangga urang kan wau terjadi copet teh da wau. Tapi entong ngilu. Tong ngilu gitu. Gitu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ayyakuna ta'iban ala jami'i dzunub. Dia itu orang yang suka ta'iban, yang suka bertobat kepada Allah semua dosa-dosanya. Jadi orang yang istighfar, yang tobat, sanaos tobat urangnya can diterima atau teu wallahu a'lam, minimal ada upaya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu sering dugem jalan tempat-tempat rame, enak tobat ke masjid gitunya. Dulu yang diminum apa? Whisky, brandy, topi miring apa lagi? Vodka segala macam, enak, bandrek, teh manis gitu kan. Tobat kata teh gitu. Pada mah ngalungkeun balak kenal, ayeuna mah ngalungkeun duit karena kotak amal gitu atuh. Harus teu. Eta mah wah pakaian teh pieueun ayeuna mah udah mah cucu takwa kan gitu. Berarti mah di mobil kan gedebak-gedebuk dangdut karena mah sholawat, zikir gitu kan. Ini mah pakai kopiah, pakai gamis, laguna dangdut mah gitu. Tobat icinan begitu teh era ku budak gitu. Geus teu. Tah tobat ayeuna mah kitu insya Allah. Jadi orang yang tobat, jadi orang itu memantaskan diri nanti untuk diselamatkan insya Allah. 4 perkara yang kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satu memberikan semangat untuk ibadah akhirat. Yang kedua, menjaga sholat kita awal waktu pastikan. Yang ketiga, campur gaul dengan yang baik-baik saja, dan terus kita bertobat membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 ini adalah cara kita memantaskan diri kita untuk diselamatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.